Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derajat Cahyadi Ningrat, NRP 1830400999. Di sini saya akan menjelaskan jawaban tugas praktikum 3 metode mata kuliah mesin learning kelas F. Oke, pertama kita run dulu ya, import sama ini untuk bagian datanya. Nah, untuk pertanyaan soalnya itu kita diminta untuk mengimportkan metode.pilot ya, pilot dengan alias PLT, kemudian sama kita men-set metode inline. Oke, ini untuk jawabannya ya. Kita run jawabannya. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan exercise 1 ya. Kita diminta untuk ini membuat sebuah figur, objek figur ya. Nah, di sini ya menggunakan metode figur dari matplotlib playplot. Nah, di sini ya. Ini tuh untuk membuat gambar kosong ya. Nah, dengan nama pig. Nah, sesuai dengan yang diminta ya. Pig. Nah, kemudian kita juga diminta untuk ini membuat axis ya, axisnya ya untuk men-setting gitu ya. Sumbu-sumbunya menggunakan metode add axis. Nah, di sini add axis. Nah, ini adalah settingan yang diminta. Sesuai dengan dimintanya itu yang ini ya. 0011. Nah, nama aksesnya itu AX ya. Setelah itu kita diminta untuk ini ya, men-setting untuk title, label X dan juga Y-nya gitu kan. Nah, ini output yang dimintanya ya. Ada title di sini, ini label Y dan label X di bawah. Nah, untuk plotnya itu ini garisnya itu warna biru ya. Ini makanya kita di sini menuliskan B. Nah, kita coba jalankan ya jawabannya. Oke, hasilnya sama ya, sesuai dengan yang diminta. Oke. Nah, untuk exercise kedua, kita diminta untuk membuat figur objek baru. Nah, di sini dengan dua axis, di mana nama yang pertama itu adalah AX1 dan juga AX2. Nah, ini untuk settingannya, sumbunya itu seperti ini untuk AX1 0011, kemudian settingan sumbu dari AX2 yaitu adalah 0,2, 0,5, 0,2 dan juga 0,2. Nah, untuk jawabannya seperti ini, kita buat lagi ini figur baru ya dengan nama variabel pig1 ya. Nah, figur ini untuk membuat gambar kosong dulu ya. Nah, baru nih kita setting nih sumbu-sumbunya. Ada AX1 menggunakan ini ya, metode add access. Nah, ini untuk settingan sumbunya sama ya seperti yang diminta ya, 0011. Nah, untuk AX2 juga ini sama seperti yang diminta juga ya, settingan sumbunya 0,2, 0,5 dan juga 0,2,2. Nah, 0,2 ini itu AX2 ya. Kita perhatikan dulu ini output yang diminta ya. AX2 itu adalah yang kecil ini ya. Gambar yang kecil ini. Nah, 0,2 adalah untuk posisi di mana dia ke kiri atau ke kanannya. Ini untuk settingan ke kiri atau ke kanan posisinya ya, kiri kanannya. Kalau kita setting misalnya ininya itu nilainya rendah, maka dia akan ke kiri. Kalau kita setting nilainya tinggi, dia akan ke kanan. Nah, untuk 0,5 adalah settingan dia untuk ini posisi atas bawahnya, di mana kalau semakin rendah dia ke bawah posisinya, nilainya semakin tinggi maka dia akan ke atas posisinya. Nah, 0,2 ini ya, 0,2 ini adalah untuk dia lebarnya ya, lebar dari gambar ini. Dan ini juga 0,2 adalah untuk tinggi dari gambar ini, yang AX2 ini. Kita coba run ya jawabannya, dan ternyata sama ya, sesuai dengan yang diminta ya. Nah, ini kita coba nih ya, misalnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan atau sampaikan, bahwasanya ini itu adalah untuk menempatkan posisi kiri ke kanannya atau kanan, kiri kanan ya. Kita coba nih, nilai semakin rendah pasti dia akan ke kiri. Oke, kita coba run. Nah, akan ke kiri. Kalau dia semakin tinggi, dia akan ke kanan. Nah, ini yang berikutnya, ini tuh untuk adalah pengaturan posisi ke bawah atau ke atas ya. Semakin rendah, dia akan ke bawah nilainya. Tuh kan. Kalau nilainya dia semakin tinggi, dia akan ke atas. Nah, ini
2 adalah untuk dia panjangnya ya dari X2 ini. Kita coba dia jadi set ya, 4. Maka dia akan semakin lebar. Nah, ini untuk tingginya juga. Kita set jadi 4, pasti dia akan semakin tinggi nih ya. Nah, itu kan. Kita kembalikan lagi seperti yang diminta. Oke, kita run lagi. Oke, sama ya outputnya sesuai dengan yang diminta. Nah, kemudian ini untuk yang jawaban exercise kedua, bagian kedua. Nah, ini tuh sebenarnya sama dengan yang di atas. Cuma yang membedakan adalah di kita diminta untuk ada menambahkan plot ya di sini, garis ini warna merah plot garisnya. Nah, kita sama ya, ini seperti yang atas sebelumnya untuk membuat gambar kosong menggunakan metode figur, terus kita AX1 AX2-nya kita menggunakan metode add access untuk setting sumbunya gitu kan. Nah, untuk pengaturan sumbunya juga kita menggunakan dengan apa yang diminta ya di soal. Nah, kemudian ini kita buat plotnya. Nah, plotnya di sini kita tempatkan sumbu X dan Y. Nah, ini R ini untuk warna dari plot garis plot ini ya. R itu merah. Kita coba run. Nah, maka hasilnya sama sesuai dengan yang diminta ya outputnya. Kemudian kita ke exercise ketiga. Kita di sini diminta untuk membuat plot baru ya, di mana menambahkan ada 2 axis untuk figur objeknya ya. Di sini settingan yaitu yang pertama adalah 0011, kemudian yang kedua adalah 0,2, 0,5 dan 0,4,4. Nah, jawabannya itu ini ya, kita bikin lagi figur baru ya untuk gambar kosongnya dulu nih. Ini kan output yang diminta ya, gambar kosong. Nah, kemudian kita baru nih setting sumbu-sumbunya dari AX1, AX2 menggunakan metode add access. Untuk pengaturan sumbunya juga kita mengikuti apa yang diminta di soal di sini ya, sesuai yang diminta. Untuk sumbu dari AX1, ini juga dari AX2-nya. Kita coba run, maka hasilnya sama dengan yang diminta ya, outputnya itu. Oke, kemudian kita ke jawaban dari exercise 3 ya, bagian kedua. Nah, di sini kita diminta untuk membuat output seperti ini ya, nih outputnya. Nah, di sini ada 2 ya, sama seperti tadi. Kita buat juga 2 nih, sama AX-nya, aksesnya ya. Ada 2 AX1, AX2. Nah, terus kita bersama membuat figurnya, objeknya itu kan gambar kosong menggunakan metode figur, dan juga menambahkan sumbu menggunakan metode add access. Nah, untuk settingannya ini, settingan sumbunya ini sama ya, sama seperti yang di atas ini sebelumnya. Sama seperti soal yang diminta nih, awal-awal. Itu sama. Nah, kemudian kita di sini men-setting labelnya, misalnya label X gitu tuh, dari sumbu X itu kita mau dikasih nama apa, X gitu kan. Ini untuk yang ini ya, yang AX1 yang gambarnya besar ini ya. Nah, itu. Terus yang Y-nya kita kasih Z, namanya di Z gitu kan. Nah, untuk Y-lim dan nah ini ada ya yang membedakan. Di X2 itu dia ada pengaturan Y-lim dan X-lim. Itu tuh untuk ini ya, garis dari plotnya nanti dia posisi dari untuk yang bagian X, sumbu X dan sumbu Y. X, sumbu Y-nya juga ini posisi garis ini ya. Nah, ini ada juga yang membedakan adalah penggunaan title di AX2 ya, yaitu zoom ya, dengan nama zoom. Nah, kita buat plotnya di sini sama ya, warnanya biru dengan yang dimintanya warna biru. Kita coba run. Nah, outputnya sama ya seperti yang diminta. Oke. Kemudian kita ke exercise keempat. Nah, di exercise keempat ini kita diminta untuk menggunakan ini ya, salah satu metode dari playplot di matplotlib itu adalah subplot ya, di mana di dalamnya itu terdapat parameter yaitu nrow 1 dan ncol2. Jadi baris 1 dan kolom 2 ya. Nanti di sini juga subplot ini dengan membuat, jadi memanggil gambar kosong kan ada ya, kita buat variabel pig, terus aksesnya juga sekalian men-setting sumbunya jadi subplot ini. Jadi ada 2 gitu ya. Kegunaannya itu adalah untuk membuat gambar kosong dan sambil men-setting gitu kan, dan sambil men-setting sumbunya. Jadi gambar kosong itu bakal bentuknya 1 kali 2, ini output yang diminta ya.
Nah, ini ya. Jadi ini satu baris, ada 2 kolom. Oke. Sesuai dengan yang diminta, kita beralih ke jawaban exercise 4 bagian 2. Nah, di exercise 4 bagian 2 ini, kita diminta untuk menambahkan plot, di mana ada yang pertama itu X dan Y, dan juga X dan Z. Untuk aksesnya ya, di aksesnya. Nah, kemudian kita juga diminta untuk menggunakan line width dan juga style. Nah, di sini akses dengan indeks ke 0, ini indeks 0 ya, yang ini ya. Nah, indeks 1 itu yang ini. Nah, kita plot gitu kan, panggil metode plotnya untuk garisnya seperti apa. Nah, ini untuk yang indeks ke 0 ini garisnya itu dia lurus tapi dia patah-patah ya, di sini. Tidak tidak nyambung lah gitu ya, ada patah-patahnya gitu. Nah, kalau ini agak sedikit melandai terus lurus gitu kan. Ini apa namanya, dia tidak ada patah-patah. Sedangkan tadi ini kan patah-patah ya. Nah, untuk patah-patah ini dia menggunakan pengaturan ini ya, LS. LS itu adalah line style. LW adalah line width, lebarnya ya. Ini output yang diminta nih. Kita harus bikin kayak gini. Nah, maka ini pengaturannya seperti ini. Color-nya warna biru. Nah, ini color red gitu kan buat yang ini, yang X ke 1. Width-nya 3,5. Nah, kemudian kita panggil lagi nih variabel peak. Nah, kita coba run, hasilnya sama ya. Ini yang diminta dan ini adalah output dari jawaban yang saya buat. Nah, oke. Kemudian kita beralih ke jawaban exercise 4 bagian 3. Nah, kita di sini diminta untuk meresize ya gambarnya. Maka kita sama buat lagi variabel peak dan access menggunakan metode subplot ya. Di sini sama juga pengaturannya untuk ada 1 baris dan juga 2 kolom ya. Nah, peak size-nya di sini kita buat 12,2. Itu agar sama ya seperti yang diminta. Ini output yang diminta ya. Nah, kita juga sama seperti yang di atas ya. Soal sebelumnya kita setting dari sisi warnanya untuk plot gitu kan. Biru untuk yang ini indeks ke 0, ini indeks ke 1-nya merah, lebarnya juga 5, lebar yang ke indeks ke 1 ini adalah 2, sama ini ya patah-patah nih untuk garisnya. Nah, kita setting juga labelnya dari label X dan Y-nya. Untuk sumbu X-nya itu label X, untuk yang ini ya. Ini Y, nah ini X, ini Z. Nah, kita coba run ya jawaban yang sudah saya buat. Nah, outputnya sama ya, seperti yang diminta. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.